Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan melanjutkan materi transformasi geometri bagian kedua. Nah, sebelumnya pada pembahasan video kita belajar tentang translasi atau pergeseran. Sekarang, mari kita belajar bersama-sama tentang refleksi atau pencerminan. Definisi dari refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu titik dapat dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis, bisa juga titik lain. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda-beda. Nah, di sini maka dapat kita tuliskan, misalkan pada koordinat P, X, Y, maka dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, di sini komponennya bisa berubah sesuai dengan soal yang ditanyakan, maka bayangannya adalah P aksen. Nah, komponennya adalah X aksen, Y aksen. Nah, di sini komponen ini sesuai dengan pencerminan kita terhadap apa. Biasanya soal akan berkaitan dengan titik. Namun, jika mencerminkan suatu bangun, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya. Nah, di sini kenapa transformasi itu gampang tapi sulit? Nah, kalau sulitnya itu kenapa? Karena kita harus menghafalkan rumus yang banyak, terutama pada refleksi. Nah, di sini rumus untuk refleksi koordinat titik P, X, Y dicerminkan pada yang pertama terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen X, min Y. Kemudian, bila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen min X, Y. Kemudian, jika dicerminkan pada titik pangkal 0,0, maka bayangannya min X, min Y. Nah, kemudian jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y sama saja, maka bayangannya adalah P aksen Y, X. Nah, terus bila dicerminkan terhadap Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y, maka bayangannya adalah min Y, min X. Kemudian, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min X, Y. Kemudian, jika dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X, 2H min Y. Yang terakhir, jika dicerminkan terhadap titik S, P, H, maka bayangannya adalah 2P min X, 2H min Y. Nah, di sini rumus-rumus refleksi harus kalian hafalkan apabila sulit dalam menggambarnya, sehingga kalian bisa menemukan bayangan dari koordinat titik tersebut menggunakan rumus. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami contoh berikut ini. Contoh untuk soal refleksi atau pencerminan. Nomor 1, titik A berada pada koordinat negatif 3,5. Tentukan bayangan dari titik A bila direfleksikan pada titik pangkal 0,0. Nah, di sini kalian bisa melihat pada rumus pencerminan terhadap titik pangkal 0,0, maka bayangannya rumusnya adalah min X, min Y. Nah, di sini
Berarti, maka kita tuliskan rumusnya A X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal 0,0, maka bayangannya adalah min X, min Y. Sehingga jika koordinat titik A negatif 3,5, maka A aksennya min X, berarti di sini min 3, kemudian menjadi positif 3. Kemudian Y-nya 5, karena min Y berarti menjadi negatif 5. Nah, apabila kita gambarkan pada koordinat, yang pertama kita buat garis sumbu X, kemudian sumbu Y. Nah, di sini koordinat titik A negatif 3,5. Maka titiknya terletak di sini. Nah, titik A. Kemudian dicerminkan pada titik pangkal 0,0. Maka bayangannya adalah terletak di 3, negatif 5. Di sini kalian perhatikan jarak antara titik A pada sumbu X itu berjarak 3 kotak. Nah, pada bayangannya juga berjarak 3 kotak terhadap titik pangkal. Nah, kemudian di sini jarak ke bawah, di sini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Karena pencerminan itu pasti memiliki jarak yang sama terhadap titik yang dicerminkan. Jadi, bayangan titik A terletak pada koordinat 3, negatif 5. Kalau apabila kalian tidak mau menggambarkannya pada koordinat, maka kalian harus menghafalkan rumus refleksi berikut. Nah, untuk contoh yang kedua, tentukan bayangan dari sebuah titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka, langkah pertama adalah kita lihat tabel rumus refleksi. Kita cari terhadap garis X sama dengan H. Maka rumusnya adalah, karena di sini 2 itu merupakan nilai H-nya. Maka bayangannya rumusnya adalah 2H min X, Y. Kemudian kita tuliskan rumusnya jika koordinat titik P-nya X, Y, maka bayangannya dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka P aksennya 2H min X, Y. Nah, jika kita substitusikan koordinat titik P-nya 3,4, maka bayangannya adalah 2 dikali H-nya ini adalah X sama dengan 2, ini merupakan H, berarti 2 dikali 2 dikurangi X, X-nya 3, Y-nya adalah 4. Maka P aksennya 2 dikali 2, 4 dikurangi 3, 1,4. Jadi, bayangan titik P terletak pada koordinat 1,4. Untuk contoh yang nomor 3, jika titik H aksen adalah 9,-18 merupakan bayangan dari titik H pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4, tentukan koordinat titik H. Jadi di sini diketahui bayangannya, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, maka tentukan asal titik H tersebut.
Nah, berarti acuan kita tetap rumus refleksi. Kita cari refleksi pada garis Y sama dengan H. Maka bayangannya rumusnya adalah X, 2H min Y. Sehingga misalnya titik H, X, Y, maka dicerminkan Y sama dengan 4, maka H aksennya yaitu X, 2H min Y. Kemudian kalau kita substitusikan, maka titik H-nya tetap kita tuliskan X, Y, bayangannya H aksennya 9, negatif 18, sehingga kita peroleh X aksennya sama dengan 9. Di sini X aksennya 9. Kemudian, maka karena X aksen itu sama dengan X, maka nilai X-nya tetap 9. Kemudian, Y aksennya sama dengan negatif 18. Di sini Y aksennya adalah 2H min Y. Berarti kita substitusikan 2H min Y sama dengan negatif 18. Nah, hanya Y sama dengan 4, berarti nilai H-nya 4. 2 dikali 4 dikurangi Y sama dengan negatif 18. Sehingga 2 dikali 4, 8 dikurangi Y sama dengan negatif 18. Nah, untuk mempermudahnya, maka kita pindah ruas. Di sini Y negatif, kita pindah ke ruas kanan menjadi positif. Kemudian negatif 18, kita kelompokkan dengan 8, kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 18. Sehingga Y sama dengan 8 ditambah 18, yaitu 26. Jadi, posisi awal titik H terletak pada koordinat 9,26. Nah, untuk contoh yang nomor 4, sebuah persegi dengan koordinat titik A negatif 5,1, titik B negatif 2,1, titik C negatif 2, negatif 3, dan titik D-nya negatif 5, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka tentukan koordinat bayangan dari persegi tersebut. Karena di sini merupakan bangun, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya. Sehingga yang pertama kita cari rumus refleksi Y sama dengan H. Nah, di sini berarti rumusnya adalah X, 2H min Y. Sehingga yang pertama adalah titik A, yaitu X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka bayangannya A aksennya adalah X, 2H min Y. Kita substitusikan koordinat titik A-nya negatif 5,1, maka bayangan A aksennya adalah X, berarti X-nya tetap negatif 5, 2H, 2 dikali 4 dikurangi Y-nya 1. Sehingga bayangan A aksen yaitu negatif 5, 2 dikali 4, 8 dikurangi 1, 7. Negatif 5,7. Kemudian yang titik B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, kita substitusikan, B-nya adalah negatif 2,1, maka bayangannya adalah negatif 2 tetap, 2 dikali H, 2 dikali 4 dikurangi Y-nya 1. Sehingga bayangannya adalah B aksen yaitu negatif 2, 2 dikali 4, 8 dikurangi 1, 7. Negatif 2,7. Kemudian yang titik C dicerminkan terhadap Y sama dengan 4, maka titik negatif 2,3 bayangannya adalah C aksen, X-nya tetap negatif 2, 2H 2 dikali 4 dikurangi Y-nya yaitu negatif 3, sehingga bayangan
titik C adalah negatif 2 dikali 2 dikali 4, 8 dikurangi negatif 3, artinya berarti negatif dikali negatif menjadi positif 3, sehingga 8 ditambah 3 yaitu 11. Kemudian yang terakhir, titik D dicerminkan terhadap Y sama dengan 4, maka bila disubstitusikan pada koordinat negatif 5,3, maka bayangan dari titik D, yaitu negatif 5-nya tetap, 2 dikali H, 2 dikali 4 dikurangi negatif 3, sehingga bayangan dari titik D, yaitu negatif 5, 2 dikali 4, 8 dikurangi negatif 3 menjadi positif 3, sehingga 8 ditambah 3, 11. Nah, jadi bayangan bangun persegi ABCD terletak pada koordinat negatif 5,7, negatif 2,7, negatif 2,11, dan negatif 5,11. Untuk contoh yang nomor 5, persamaan garis Y sama dengan 2X plus 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Tentukan persamaan garis dari bayangannya. Yang pertama, misalkan ambil sembarang titik pada garis Y sama dengan 2X plus 3, yaitu titik H, koordinatnya X, Y. Titik H, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka H aksennya atau bayangannya adalah 2H min X, Y. Sehingga apabila kita substitusikan ke dalam H-nya, yaitu H bayangannya adalah 2 dikali H, hanya 4, berarti 2 dikali 4 dikurangi X, Y. Sehingga H aksennya 2 dikali 4, 8 dikurangi X, Y. Sehingga X aksennya sama dengan di sini, ini merupakan X aksen. Nah, ini merupakan X aksennya. 8 dikurangi X. Atau bisa kita tuliskan menjadi X sama dengan 8 min X aksen, karena kita pindah ruas. Di sini min X-nya kita pindah menjadi positif, menjadi X sama dengan, kemudian X aksennya pindah ke ruas kanan menjadi min X aksen. Ini menjadi persamaan 1. Kemudian yang kedua, di sini Y aksennya sama dengan Y, atau Y-nya sama dengan Y aksen. Itu merupakan persamaan yang kedua. Kemudian, substitusikan persamaan 1 dan 2 ke dalam persamaan garis Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kita tulis dulu persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus 3. Kemudian kita substitusikan. Berarti Y-nya sama dengan Y aksen. Kemudian, sama dengan 2X-nya, yaitu kita ganti dengan 8 min X aksen. Berarti 2 dikali dalam kurung 8 min X aksen plus 3. Nah, di sini Y aksen sama dengan, di sini harus dikalikan secara distributif. 2 dikali 8, 16. Kemudian 2 dikali dengan negatif X aksen menjadi min 2X aksen plus 3. Sehingga bila kita kelompokkan menjadi Y aksen sama dengan negatif 2X aksen plus 19, dari mana 16 ditambah 3. Jadi, persamaan garis bayangannya adalah Y sama dengan min 2X plus 19. Nah, contoh yang terakhir, titik A 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan, dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 4, tentukan bayangan akhir dari titik A. Nah, berarti di sini ada pencerminan lanjutan
dua pencerminan. Berarti yang pertama kita cari rumusnya terlebih dahulu. Garis pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Mana? Rumusnya yaitu Y, X. Bayangannya adalah itu. Kemudian yang kedua dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Maka rumusnya adalah X, 2H min Y. Nah, setelah itu kita tuliskan rumusnya seperti ini. Yang pertama Y sama dengan X, kemudian yang kedua Y sama dengan H atau 4. Sehingga kita substitusikan koordinat titik A-nya adalah 6,2. Nah, jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Maka Y-nya 2,6. X-nya 6. Kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Maka bayangannya A aksennya adalah X, berarti 2, di sini 2H, 2 dikali hanya 4, dikurangi Y-nya 6 dari sini. Sehingga bayangan dari A double aksennya, bayangan terakhirnya adalah 2, 2 dikali 4, 8 dikurangi 6 jadi 2. 8 kurangi 6, 2. Jadi bayangan terakhir pada titik A terletak pada koordinat 2,2. Nah, di sini pembahasan video mengenai refleksi atau pencerminan telah selesai, maka coba kalian kerjakan tugas ke-15. Nah, soalnya ada 5. Di sini kalian perhatikan pertanyaannya, kemudian tuliskan atau kerjakan pada buku tugas. Mohon untuk dituliskan soalnya dan juga tanggal pengerjaannya agar Bapak Ibu guru pengajar mudah untuk mengkoreksi pekerjaan kalian. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui grup WA kelas masing-masing. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan yang ke-15 ini untuk memahami materi transformasi geometri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.